Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Emi Suryani. Tempat tinggal di Kemiling, Bandar Lampung. Saya ingin berbagi cerita, yaitu tentang kondisi yang sedang atau telah dialami oleh adik saya ya. Nama adik saya itu Lena Nur Cahyani, 44 tahun, berat badannya 41 kilogram, lebih kurang ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi umur, berat badannya itu nggak seimbang ya. Nah, suatu saat adik saya ini merasa badan dia tidak keruan. Padahal kalau kita kembali ke kondisi berat badannya itu, padahal dia ini makannya banyak. Makannya banyak tapi badannya kurus. Sebelum ketahuan apa yang dialami dia. Nah, jadi kami suka bermain-main, sebenarnya yang dimakan itu apa? Kemana arahnya? Kok badannya tetap kurus gitu ya. Nah, suatu saat dia itu merasa badannya tidak karuan gitu ya, tidak sehat, sakit, merasa perutnya sakit gitu. Setelah itu dia memutuskan untuk periksa ke dokter. Setelah dia periksa ke dokter, kemudian sudah diperiksa oleh dokter, ternyata dia itu mengalami penyakit miom yang kira-kira katanya sebesar kepala bayi, penyakit miomnya itu. Sekitar ukurannya lebih kurang 9,6 cm. Jadi miomnya itu. Nah, kemudian di samping miomnya itu ada juga kista. Kistanya itu berukuran kalau nggak salah 6,4 cm. Jadi itu yang dialami oleh dia. Nah, jadi kata dokter, diputuskan oleh dokter untuk operasi. Ternyata dengan kata-kata operasi itu dia merasa ketakutan, merasa nggak keruan, nangis pada saat itu. Akhirnya jawaban dia, saya pulang dulu dok, saya rundingan dengan keluarga dulu, kata beliau. Nah, jadi di dalam perjalanan itu orang yang pertama dihubungin adalah saya. Jadi kata saya pulang dulu, nanti kita coba menggunakan alternatif. Jadi setelah pulang ke rumah, dia dalam kondisi nangis, sedih, takut, pokoknya segala macam ya dengan apa yang sedang dideritanya itu. Saya juga sebenarnya takut, sangat takut sekali ya dengan melihat kondisi dia itu. Jadi setelah sampai di rumah, jadi kata saya sekarang gini, kita jangan dulu operasi, jangan dulu mau dibilangin sama dokter itu disuruh operasi, jangan dulu mau, kata saya. Kita coba alternatif. Nah, kita coba menggunakan kartu Ziok. Akhirnya saya menghubungin kakak saya, Izudin, yang sebelumnya memang saya pernah dengar bahwa dia cerita kartu Ziok ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bisa meringankan penyakit. Jadi kami ke sana, ke tempat Pak Izudin. Akhirnya adik saya itu bercerita tentang apa yang dideritanya. Jadi kata kakak saya itu, coba gunakan kartu Ziok ini 2, katanya. Tempelkan pada pada perut yang sakit itu. Karena perutnya sudah membesar gitu ya, seperti orang hamil, sedangkan badannya kurus. Setelah dicoba, 3 hari pertama dia merasa kesakitan, gatal, panas, perih, pokoknya nggak keruan. Kemudian dia ngomong juga, pipisnya itu berbusa gitu ya. Jadi segala macam yang dirasakannya setelah pakai itu. Kemudian tetap bertahan 10 hari kemudian juga dia bilang saya nggak sanggup lagi. Karena bukannya merasa sembuh perasaan dia, tapi merasa badannya nambah sakit, nambah kayak biduran juga keluar segala macam gitu. Jadi kata saya lagi, tahan daripada kamu operasi. Coba kita selalu ikhtiar, kata saya, daripada sedangkan kamu kan takut operasi, kata saya. Akhirnya bertahan
sampailah 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, kata saya, coba kamu cek lagi ke dokter. Akhirnya dia cek ke dokter. Setelah cek, jadi kata dokter, dokter agak sedikit heran. Ini kok mengecil, Bu, kata dia. Menjadi dari 9,6 kok menjadi 6,4, kata dia. Iya, Dok, kata dia. Saya coba alternatif, kata dia. Cuman dia nggak bilang dia menggunakan apa gitu, nggak. Nah, setelah itu tetap dipakai kartu Ziak itu, ya mungkin berkat ini juga lah kesabaran dia, berdoa, ketakutan dengan kata-kata operasi itu tadi. Akhirnya bertahan 2 bulan, dia periksa lagi. Kata saya, periksa lagi kalau sudah 2 bulan. Jadi periksa, setelah diperiksa lagi, alhamdulillah, kata dokter itu tidak menemukan apa-apa. Termasuk kistanya juga tidak ada. Itu kata ini, akhirnya dia merasa senangnya luar biasa. Kami juga merasa senangnya luar biasa. Sampai akhir ini, alhamdulillah, kondisi badannya sudah segar, berat badannya sudah nambah lebih kurang 5-6 kilo. Dari setelah diperiksa ke dokter itu, kami merasa bersyukur banget ya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Cuman dia cerita, yuk, saya sekarang ini masih mengeluarkan kalau pipis itu berbusa, kata dia gitu. Ya sudah, kata saya, jangan dilepas itu Ziok. Pokoknya sekarang Ziok itu pendamping hidup kamu. Jangan dilepas Ziok itu, terkecuali ke kamar mandi kalau kamu mandi. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga buat kita Ziok ini adalah andalan buat kita dalam berobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Mungkin terkait dengan penyakit yang dialami oleh adiknya tadi, saya ingin ditanya sedikit ini Bu. Iya. Dalam pemakaian selama 2 bulan itu, Ibu pakai berapa kartu dan pakainya itu di mana saja? Tempel di mana aja Bu? Silakan Bu. Kalau dia menggunakan 2 kartu, ditempelkan kepada perutnya yang bengkak itu, yang menonjol. Cuman herannya juga kalau misalnya ditempelin, kata dia kok ini kabur, kata dia. Pergi, rupanya yang ditempel itu ngempes, pindah lagi ke sebelah. Jadi dia menggunakan 2 kartu, Pak. Hanya 2 kartu, Bu ya? Hanya 2 kartu. Itu tempelnya pagi, siang, sore, berapa jam itu? 24 jam terkecuali mandi. Oke, 24 jam. Iya. Terima kasih informasi. Ya, Pak Putu, mau tanya Pak Putu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Pak. Tadi selain miom itu ada kistanya Bu ya? Iya. Itu, kistanya bagaimana Bu itu? Maksudnya apakah sama itu teratasi juga, itu kistanya udah menghilang? Apa masih? Iya, kistanya juga hilang Pak, nggak ada lagi. Jadi diperiksa, jadi kata saya gini, coba periksa ke dokter yang lain juga, kata saya, jangan dokter satu. Karena kita takut nanti prediksinya beda, kata saya. Jadi dia cek lagi ke dokter yang lain, tapi dia nggak bilang bahwa dia itu punya miom sama kista. Dia cuma bilang, Dok, saya ini mau periksa ada apa sebenarnya di dalam perut saya, kata dia kayak gitu. Jadi segitu dicek oleh dokter yang lainnya, kata dia gini, saya tidak menemukan apa-apa Bu, katanya, perut Ibu bagus, bersih, tidak ada apa-apa, kata dia kayak gitu. Iya, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam.